Video ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP bagian pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi Anak Usia Dini dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Adapun deskripsi mata kuliah Gizi Anak Usia Dini yaitu tentang pemilihan pengolahan makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan makan anak sehari sesuai dengan standar gizi seimbang. Menganalisis kebutuhan gizi anak usia dini dan masalah kesehatan anak yang berkaitan dengan gizi serta menganalisis skenario penyusunan makanan bergizi di lembaga PAUD. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka dan online class. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA, dan penggunaan model pembelajaran case method ataupun studi kasus. Delivery yaitu proses penyampaian materi yang disampaikan melalui kombinasi seperti LMS, media sosial edukatif seperti WhatsApp Group dan Telegram Group. Saya juga menyisipkan cerita atau kasus-kasus aktual agar mahasiswa dapat mengaitkan teori dengan dunia nyata, khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini. Interaction ataupun interaksi dan keterlibatan mahasiswa yang bertujuan untuk membangun proses pembelajaran yang aktif dan dapat menciptakan interaksi dua arah yang meliputi diskusi kelas, baik kelompok kecil maupun pleno, tanya jawab reflektif agar mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan kasus nyata yang terdapat di lapangan. Dan yang terakhir adalah di awal ataupun di akhir pertemuan perkuliahan saya kerap melakukan brainstorming seperti menggunakan platform Kahoot dan Mentimeter. Selanjutnya, pada asesmen ataupun penilaian dan evaluasi itu meliputi partisipatif case method sebesar 60%, tugas 10%, UTS atau ujian tengah semester 14%, UAS atau ujian akhir semester 16%. Capaian pembelajaran atau CPL meliputi 1. Menguasai konsep pengembangan profesionalisme untuk mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang PAUD berdasarkan analisis data dan informasi. 2. Menguasai kompetensi kepribadian, sosial, supervisi akademik, manajerial, dan kewirausahaan dalam menyelenggarakan lembaga PAUD yang mandiri, berkualitas, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kesehatan dan gizi yang optimal dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, serta dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Mahasiswa mampu mengidentifikasi standar kebersihan dan keamanan makanan yang penting untuk mengurangi risiko penyakit terkait makanan pada anak usia dini, serta cara mempersiapkan, menyiapkan, menyimpan, dan mengolah makanan dengan aman. Media pembelajaran pada mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini ini meliputi modul dan MPS, PowerPoint, LKM atau lembar kerja mahasiswa atau lesson plan, dan yang terakhir adalah platform digital seperti Quizzes, Mentimeter, WhatsApp Group, dan Google Drive. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah kesehatan dan gizi anak usia dini meliputi 1. Ruang lingkup ilmu gizi, 2. Prakehamilan dan asupan gizi ibu hamil dan janin, 3. Kandungan gizi dalam ASI dan mempersiapkan MPASI, 4. Penyusunan menu makanan bergizi untuk anak, 5. Skenario kegiatan makan di PAUD dan terampil menyusun menu makanan bergizi di PAUD. Dan yang keenam, mengidentifikasi fenomena seputar kasus gangguan gizi pada anak usia dini.
adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas secara tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini untuk memulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kepahaman serta kelancaran dalam proses perkuliahan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Semangat. Teman-teman, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait materi kita pada pertemuan kelima, yaitu fenomena kasus seputar gizi dan gangguan penyakit akibat gangguan gizi pada anak usia dini. Oke, teman-teman, pokok bahasannya adalah gizi buruk dan penyakit akibat gangguan gizi. Oke, minggu lalu kita udah belajar terkait materi apa? Pemberian ASI dan pengenalan PASI. Pemberian ASI dan pengenalan MPASI. Ada yang ingat apa itu manfaat ASI bagi anak dan bagi ibu? Oke, silakan Sufira. Manfaat ASI bagi anak dan ibu itu banyak sekali Bu manfaatnya. Yang pertama bagi bayi itu tersendiri, yaitu bisa meningkatkan daya tahan tubuh mereka, yaitu mengurangi risiko seperti diare dan juga mencegah terjadinya alergi. Selanjutnya manfaat ASI bagi bayi juga bisa mendukung perkembangan kognitifnya, mendukung perkembangan otak dan fisik bayi. Sedangkan bagi ibunya itu bisa mempercepat kontraksi rahim pasca persalinan, yaitu bisa membantu memulihkan fisik si ibu. Yang selanjutnya juga bisa mengurangi risiko kanker payudara pada ibu bayi. Selanjutnya itu bisa juga mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi, yaitu bonding melalui sentuhan kulit ke kulit dan tatapan mata antara ibu dan anak. Oke, alhamdulillah. Ternyata masih ada yang ingat tentang materi yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Baik, terima kasih Sufira. Oke, baik teman-teman. Ya, kita masuk ke pokok pembahasan hari ini. Oke, sebelumnya silakan teman-teman keluarkan handphone teman-teman ya. Silakan teman-teman keluarkan handphone. Dan ibu akan mengirimkan link. Silakan teman-teman masuk ke dalam link tersebut untuk kita lakukan brainstorming tapi secara visual. Oke, udah bisa masuk? Oke, teman-teman. Soalnya sudah muncul? Oke. Apa yang terfikirkan atau terbayang? Ya, yang terbayang ketika mendengar kata gizi buruk. Oke, muncul stunting. Yang menjawab gizi buruk itu adalah stunting. Ada anak yang kurus, badan kurus kering. Oke, apa lagi? Kurangnya asupan nutrisi. Bagus. Kekurangan makanan bergizi. Boleh berkali-kali kan? Apa kiranya yang terbesit di dalam pikiran
gangguan gizi pada anak usia dini banyak disebabkan oleh. Oke, jawab faktor. Next, ciri-ciri atau gejala gizi buruk anak usia dini yang sering Anda temui. Oke, di sini ada yang menjawab badan kurus, perut buncit, salah satu anak dengan gejala gizi buruk. Terus ada juga yang menjawab keterlambatan pertumbuhan ya. Terus ada juga yang menjawab tidak bertenaga. Dan yang paling sedikit menjawab adalah warna kulit pucat dan merah. Oke, salah tidak? Ya, cuman kan berdasarkan pengalaman yang pernah kita jumpai ketika berada di lapangan. Baik. Oke, di sini ada 4 faktor penyebab gizi buruk yang udah ibu rangkum. Yang pertama, kurangnya asupan gizi yang memadai. Kurangnya asupan gizi yang memadai. Kenapa bisa kurang? Anda bisa tahu kenapa bisa kurang asupan gizi yang memadai? Faktor lokasi yang jauh dari pasar juga mempengaruhi kurangnya asupan gizi yang memadai itu. Misalnya jarak dia dari pasar itu memakan waktu yang jauh kayak gitu. Jadi orang tuanya itu malas untuk ngapain yang ada aja lah, sediain yang ada aja itu pun tidak bergizi kok, misalnya itu saja. Nah, itu adalah kurangnya asupan gizi yang memadai, mempengaruhi kurangnya asupan gizi yang memadai di lokasi yang terjadi di pasar. Oke, terima kasih Maya. Salah satu contohnya ketika seorang anak itu tinggal di sebuah desa yang pelosok, yang jauh dari pasar, di mana mendapatkan bahan makanan itu sulit karena faktor jarak antara pemukiman dan pasar, sehingga orang tua itu hanya menyediakan itu saja menu makanan untuk anaknya. Yang kedua, infeksi dan penyakit yang mengganggu penyerapan nutrisi. Penyebabnya salah satunya adalah infeksi dan penyakit yang mengganggu penyerapan nutrisi. Ternyata ada infeksi atau penyakit, baik itu bawaan ataupun yang memang anak usia dininya itu terpapar suatu infeksi, sehingga infeksi tersebut dapat menghambat nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, sehingga itu tidak menjadikan nutrisi itu diserap oleh tubuh secara sempurna. Terus yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan akses terhadap makanan yang bergizi, di mana tidak ada variasi ataupun keragaman pada makanan yang disajikan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga muncullah penyakit akibat gangguan gizi, di mana anak tersebut stunting, di mana anak tersebut dapat penyakit-penyakit yang memang gizi itu tidak terserap oleh tubuh. Oke, ya. Terus yang terakhir adalah praktik pemberian makanan yang tidak tepat. Contohnya apa? Praktik pemberian makanan yang tidak tepat. Boleh silakan ya. Contohnya seperti bekal yang disiapkan oleh orang tua ke sekolah. Sekarang yang saya temui bahwa banyak sekali bekal yang disiapkan oleh orang tua itu kurang akan nutrisi. Contohnya seperti makan berminyak, terus juga mie instan, makanan kemasan yang mengandung zat aditif yang seharusnya tidak boleh banyak-banyak dikonsumsi untuk anak usia dini. Oleh karena itu diharapkan orang tua nantinya dapat memperhatikan kembali bekal yang akan disiapkan untuk anak ke depannya. Oke, ya. Praktik pemberian makanan yang tidak tepat. Jadi ketika orang tua itu memberikan makanan yang fast food, cepat saji, asal cepat, itu yang akan diberikan kepada anak, ya, sehingga itu akan membuat anak mengalami gizi buruk. Oke, di sini ada dampak gizi buruk pada anak usia dini. Oke, di sini dampaknya itu ada 4. Yang pertama itu adalah retardasi pertumbuhan. Retardasi pertumbuhan adalah
Terhambatnya pertumbuhan. Terhambatnya pertumbuhan. Kalian pernah dengar stunting kan? Nah, kenapa bisa terjadi stunting? Karena kekurangan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Kita juga udah belajar zat gizi apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari nasi, kentang, jagung, kemudian kan. Terus ada protein nabati dan protein hewani, ada vitamin, ada mineral, ada lemak yang harus didapatkan oleh tubuh kita. Jadi apabila salah satu tidak terpenuhi, apakah jadi masalah? Tidak sih. Tergantung zat gizi apa yang tidak diperoleh. Ya, tergantung. Tapi kalau karbohidrat tidak terpenuhi, itu apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Lemas, tidak berenergi, tidak bertenaga. Apalagi lebih dari satu zat gizi yang tidak terpenuhi. Misalnya kita hanya mengkonsumsi mineral saja, ataupun kita hanya mengkonsumsi protein saja, bisa kita konsumsi, tapi zat gizinya itu tidak cukup untuk tubuh kita, ya. Terus yang kedua, gangguan sistem kekebalan tubuh. Dampaknya adalah gangguan sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika nutrisi, ya, setiap makanan yang kita konsumsi, setiap makanan yang diserap oleh tubuh, gitu kan, setiap nutrisi yang diserap oleh tubuh, ketika tubuh itu bermasalah dan zat gizi itu tidak mencukupi, ya, itu juga akan mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Yang ketiga apa? Gangguan perkembangan kognitif. Kenapa kognitif kita dapat terganggu ketika gizi itu tidak terserap di tubuh kita dengan baik? Ya, contoh sederhananya tidak fokus, ya. Terus yang terakhir adalah risiko penyakit infeksi, ya. Oke, next, tanda dan gejala gizi buruk pada anak usia ini. Di sini ada berapa? Ada 5, ya. Yang pertama adalah keterlambatan pertumbuhan. Terus yang kedua, kurangnya berat badan. Yang ketiga, kurang energi ataupun kurang tenaga. Yang keempat, warna kulit pucat atau kemerahan. Dan yang terakhir adalah gangguan kognitif dan mental. Kenapa semua itu menjadi tanda-tandanya? Bisa kita lihat nggak? Bisa. Karena ini secara fisik, ya. Gejala ataupun tanda-tanda yang dapat kita lihat secara fisik. Bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah gizi buruk pada anak usia? Ya, yang pertama, peran penting orang tua dalam memberikan nutrisi yang seimbang. Terus yang kedua adalah pembentukan kebijakan publik yang mendukung akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Pembentukan kebijakan publik yang mendukung akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Masyarakat ternyata punya peranan penting juga untuk membantu mencegah gizi buruk pada manusia ini. Apa salah satunya? Membentuk kebijakan, ya, membentuk kebijakan seperti posyandu. Posyandu itu siapa yang melaksanakan? Pihak kesehatan yang bekerja sama dengan desa, di mana setiap bulannya secara rutin mereka akan melakukan kunjungan ke desa-desa tertentu untuk melakukan sosialisasi terkait tumbuh kembang anak. Di situ akan diukur berat badan anak, tinggi badan anak, usia anak itu sesuai tidak dengan berat badan dan tingginya, gitu kan? Terus yang ketiga adalah penguatan program-program gizi di tingkat masyarakat. Siapa yang dapat melakukan ini?
BIM ataupun organisasi, yuk kita buat ini ke desa sebelah agar program-program penguatan makanan bergizi untuk anak itu seimbang dan sebagainya. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Puskesmas, pemerintah, oke, puskesmas, terus dinas kesehatan ataupun instansi kesehatan terkait ya. Baik teman-teman, tantangan dan permasalahan dalam penanganan gizi buruk pada manusia. Ternyata ada tantangan dan permasalahan dalam penanganan gizi buruk ini. Apa saja tantangannya? Akses terhadap makanan bergizi. Apa maksud akses terhadap makanan bergizi itu menjadi sebuah tantangan ataupun permasalahan dalam penanganan gizi buruk pada manusia? Seperti yang bahwa akses itu perlu terhadap orang tua yang ingin anaknya itu mengalami gizi baik gitu kan. Jadi kalau misalnya akses terhadap makanan bergizi itu tidak itu misalnya jauh dari Tidak bisa dijangkau dari rumah ke pasar kan, itu membuat orang tuanya menyediakan makanannya itu yang apa ada aja dari rumah gitu. Tidak itu memenuhi. Oke, yang kedua adalah faktor ekonomi dan Sosial. Lagi-lagi faktor ekonomi dan sosial. Bagaimana peran kita ya? Bukan peran kita sebagai pemerintah, peran kita sebagai masyarakat dalam menangani hal ini. Ada nggak? Kita bisa berperan nggak? Berperan aktif dalam menangani permasalahan gizi dilihat dari faktor ekonomi dan sosial. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Apakah kita membantu ke desa-desa? Ini salah makanannya, tidak seperti ini seharusnya yang ibu berikan kepada anak. Harusnya yang ada mengandung karbohidrat, mengandung protein, harus begini. Apakah bisa kita datang ke masyarakat untuk melakukan hal ini ya? Bisa Melakukan sosialisasi terhadap makanan sehat, memperkenalkan bagaimana itu gizi baik dan buruk pada masyarakat. Gak mesti yang harus mahal. Misalnya kan faktor ekonomi kan tadinya kan orang berpikir semuanya harus mahal, kita harus makan daging, kita harus makan ini bisa loh. Dengan contohnya kita juga ekonomi kita kurang. Jadi kalau misalnya kita memang susah untuk kayak proteinnya terpenuhi dari nasi, otomatis kita bisa ganti jagung kan, misalnya kita karbohidratnya dari jagung, kentang. Kalau misalnya protein mereka nggak mampu beli dari kayak daging-dagingnya, bisa pakai telur gitu. Bisa proteinnya bisa terpenuhi juga walaupun ekonominya tidak tercukupi. Karena protein itu kan bukan hanya dari ikan, telur. Tidak selalu beli ikan, ada telur. Telur itu termasuk ke dalam protein hewan ya. Oke, yang ketiga adalah keterbatasan infrastruktur kesehatan. Ya, maksudnya ini apa? Lokasi pemukiman masyarakat itu jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas, sehingga ketika ada terjadi suatu masalah pada anak usia dini gitu ya, itu akan menghambat masyarakat untuk dapat datang mengunjungi lembaga terkait kesehatan. Ya, yang terakhir adalah pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi. Kalau masyarakat yang tinggal di perkotaan, mereka udah tahu betul bahwa gizi seimbang anak usia dini itu sangat penting, sangat diperhatikan betul-betul oleh orang tua. Kenapa? Orang tua yang menyiapkan kebutuhan makanan anak tiap hari.
apa yang lebih banyak harus diperhatikan demi pertumbuhan yang optimal. Oke baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan aja sampai di sini. Sebelum kita menutup, silakan satu orang menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Silakan Nadia. Baik, izin buat saya menyimpulkan materi kita pada hari ini itu menurut saya Bu, yang sudah saya simpulkan gizi buruk itu tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang bergizi. Nah, akan tetapi juga mengonsumsi makanan secara berlebihan juga menjadi gangguan gizi pada anak usia dini. Nah, hal ini juga disebabkan ketidaksempurnaan tubuh dalam menyerap makanan yang berlebihan sehingga dapat menjadikan makanan tersebut menumpuk pada tubuh yang menyebabkan obesitas yang tadi sudah dijelaskan juga pada anak usia dini. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas antusias, partisipasi dan kerjasamanya. Ibu akhiri dengan ucapan